Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Tri Kartika Jaya, owner dari Kartika Electronic Store. Kita ingin tahu bagaimana bisnis elektronik ya di tengah pandemi COVID-19, dan infonya Tri ini membuka cabang baru di tengah pandemi COVID-19. Jadi di saat adanya pandemi yang memberikan dampak yang luar biasa, tapi ini justru membuka bisnis baru, optimis membuka bisnis baru di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa Tri Kartika Jaya. Om Swastiastu, Om Swastiastu, terima kasih waktunya. Ya, saya buka. Silahkan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Gimana, Mbak ya? Saya juga sehat, segar ya. Jadi di situasi seperti ini emang kesehatan yang paling penting ya. Benar. Ya. Kartika Electronic Store ya. Jadi infonya ini juga membuka bisnis baru nih, Electronic Store di tengah pandemi. Ya. Optimis sekali keberaniannya. Apa sih yang mendasari? Jadi begini, kami Kartika Electronic Store melihat adanya potensi dan peluang di daerah Bandung Utara. Ya. Jadi khususnya di daerah Canggu, karena pembangunan dan perkembangan di daerah ini sangatlah pesat beberapa tahun terakhir, sehingga kami Kartika Electronic Store hadir untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan dan memenuhi kebutuhan barang elektronik dengan harga terjangkau tepatnya, dan servis yang Harga terjangkau terbaik. dan servis terbaik ya, luar biasa. Jadi memang memiliki optimisme yang tinggi ya, keyakinan yang tinggi bahwa membuka di daerah Canggu ini adalah hal yang tepat gitu ya. Ya, saya rasa begitu, karena Bali khususnya tepatnya daerah Badung, Badung Selatan, Badung Utara itu yang kita tahu perkembangannya sangat pesat. Namun memang beberapa tahun ini karena pandemi COVID sangat terdampak ya. Jadi sebenarnya kita membuka cabang ini termasuk salah satu strategi kita juga untuk bisa survive ke depannya, dan berharap setelah pandemi nanti kita bisa bertumbuh. Berarti di toko yang sebelumnya, yang toko lama ya, artinya mengalami dampak dari pandemi juga ya? Oh pasti. Karena toko pertama kita itu, toko pusat kita ada di daerah Kuta tepatnya, itu ya seperti yang kita tahu ya, pasti, dan kita pun juga merasakan terdampak. Jadi kita pun berusaha survive terus, walaupun saya pun juga sering memotivasi beberapa staf saya, walaupun keadaan seperti ini kita tidak boleh berputus asa lah. Jadi saya selama beberapa tahun terakhir memutar otak lah untuk bagaimana staf kami tetap bisa bekerja, tetap bisa survive, bisnis kami pun juga bisa tetap survive. Jadi ada beberapa strategi yang kita lakukan untuk bisa tetap survive lah di masa seperti ini. Salah satunya ya dengan membuka cabang kita di daerah Canggu. Dan ada beberapa strategi lainnya mungkin kita bisa sharing ke depannya. Jadi kalau dipersentasekan, toko yang lama itu di pandemi ini mengalami penurunan, kira-kira berapa persen? Penurunannya cukup lumayan banyak ya, bukan ya? Mungkin signifikan ya, mungkin yang pasti di atas 60% sampai mungkin bisa jadi 80% ya di daerah Kuta. Iya, karena memang terasa sekali ya di daerah Kuta itu memang sepi sekali, dan bahkan yang dulu kita melihat bahwa hiruk pikuknya Kuta itu kan, jadi saat ini kita jadi memang membuka cabang baru ini menjadi salah satu strategi untuk tetap survive ya, Bri. Ada nggak strategi lain nih yang untuk tetap bisa eksis di tengah pandemi? Jadi selama tahun 2020 jadi begini, kebetulan saya juga anak muda, jadi saya tahu kemajuan teknologi itu terkadang sangat membantu kita untuk bisa bertahan di fase seperti ini. Sebagai contoh, mungkin kalau boleh saya sedikit sharing, karena selama pandemi itu kita jarang kontak langsung customer datang ke toko, jadi kita
memfokuskan diri terhadap digital marketing. Yeah. Jadi selama pandemi itu saya membuat tim digital marketing khusus untuk bisa melayani customer secara fast response, melayani via WhatsApp, terus juga via Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Sosial media. Karena misalkan customer kita ada di rumah nih, mereka takut untuk kontak atau bertemu dengan orang gitu. Jadi cukup dengan WA kami, kontak kami di sosmed, kita respon home delivery cepat. Home delivery tentunya bisa bayar di rumah. Dan memberikan kemudahan ya kepada customer. Jadi untuk di situasi yang seperti ini, yang pandemi, yang dimana orang juga mungkin worry ya, khawatir untuk bertemu. Jadi dari Kartika Store ini juga memberikan pelayanan yang prima bahkan ya, untuk pasti home delivery, dan juga tadi disampaikan juga lebih komunikasi lagi gitu ya. Ya sesuai slogan kami lah, best price best service. Jadi best price best service. Jadi walaupun di tengah pandemi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima. Karena saya percaya sebuah perusahaan itu bisa survive itu ketika tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau, tapi juga bisa memberikan pelayanan yang bagus gitu. Sehingga customer itu merasa nyaman untuk berbelanja kembali ke tempat kita. Repeat order ya. Repeat order ya, betul sekali. Ya. Jadi memang mengutamakan kualitas dan servis ya ketika dan ini menjadi mungkin salah satu pemicu. Jadi adanya kompetitor kompetitornya kan sangat banyak ya, dan tidak hanya satu dua gitu. Itu bagaimana menghadapi para kompetitor ini? Ya, balik lagi. Jadi kita pasti di saat pandemi ini ya salah satunya strategi utama kita ya dengan digital marketing tersebut, dimana mungkin beberapa kompetitor kita tidak melihat ini sebagai jawaban, tapi karena saya sebagai owner harus memikirkan apa sih yang menjadi pembeda saya dengan kompetitor lainnya gitu. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan yang baik dan cepat, kami juga mengadopsi teknologi tersebut. Jadi kami di Kartika percaya, dan karena kita tidak berputus asa, kita mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut. Oh ya, karena kami percaya setiap tahun, setiap bulan kita harus mencoba hal baru. Betul. Jadi mungkin saya sharing sama beberapa teman-teman saya yang memiliki bisnis. Jadi memang kunci utama untuk kita bisa berkembang dan survive itu ya inovasi dan kreativitas. Jadi di sana kita mencoba kira-kira tren apa nih. Kebetulan saya juga orang marketing, jadi setidaknya ya cukup tahulah untuk gimmick apa nih, marketing apa nih yang bisa membantu kita untuk tetap survive lah. Jadi memang di tengah pandemi seperti saat ini kita memang dituntut ya untuk lebih kreatif dan inovatif. Yang dulu mungkin tidak terpikirkan itu. Tapi di situasi yang seperti ini kita justru apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan. Tidak hanya diam tapi terus bergerak yang disampaikan tadi. Jadi ada inovasi baru. Nah, di pandemi ini apakah dengan membuka store baru itu adanya peningkatan permintaan atau bagaimana? Apa yang paling apa yang paling banyak dicari di tengah pandemi ini? Jadi kalau misalkan barang elektronik kebutuhannya jadi ada dua lah, misalkan untuk rumah tangga atau untuk komersial berupa seperti restoran atau hotel. Tapi untuk masa pandemi ini permintaan untuk contohnya yang dibutuhkan orang AC mungkin, AC, TV, mungkin peralatan kitchen juga mungkin seperti karena banyak work from home ya. Mereka masak-masak ya. Contoh misalkan kompor gitu. Jadi orang kan karena sebelumnya mungkin saat work from home mereka masak di rumah. Jadi mencoba membuat
kue, ya, gitu. berinovasi gitu ya, mengisi waktu luang ya. Mengisi waktu luang, jadi seperti mixer kita juga itu ada. yang diminta ya Itu permintaannya yang di pandemi meningkat ada, ya. gitu. Cuman ya walaupun itu meningkat, tapi ya setidaknya ya lu adalah. Iya, iya, iya. Jadi di situasi seperti ini kan banyak sekali rekan-rekan bisnis yang mungkin tidak tidak kuat dan juga tidak siap gitu kan menghadapi pandemi ini, maka mereka down itu. Tapi saya melihat sebagai owner Kartika Store ini justru optimismenya tinggi gitu. Apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman, apa yang bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini? Jadi semua pasti down, termasuk saya pun di bulan-bulan awal pasti sempat ya, pasti sempat down. Jadi memang hal yang wajar lah gitu. Cuman begini, saya diajarkan oleh orang tua saya, kamu memimpin perusahaan itu dengan hati. Jadi di sini saya memiliki motivasi yang lebih terhadap karyawan-karyawan saya. Contoh misalkan, saya harus di situ motivasi tersebut yang membuat saya gimana nih, saya nggak boleh sampai merumahkan mereka gitu, atau saya mikir terus keluarga mereka bagaimana gitu. Di sana saya memiliki motivasi yang ekstra untuk memutar otak. Saya harus berjuang nih demi mereka, bukan tentang bukan tentang saya aja, tapi tentang Kartika secara keseluruhan. Jadi untuk staff saya, jadi itu motivasi tambahan. Di samping ngalir aja, jadi untuk kreativitas itu mengalir aja, karena saya percaya yang namanya hujan itu nggak bakal sepanjang tahun kan ya. Jadi pasti ada di suatu momen pasti bakal ada reda panas, lah, bakal ada matahari, bakal ada pelangi. Jadi saya sering sharing begitu terhadap memberikan motivasi lah kepada staff saya gitu. Semuanya down kok. Cuman saya bilang setidaknya kita harus mensyukuri walaupun memang tidak bekerja full misalkan, tapi setidaknya masih beruntung bisa diberikan, masih bisa bekerja lah. Artinya dengan pengaturan jadwal ya, tidak sempat merumahkan para karyawan ini. Jadi salah satu motivasi terbesar juga untuk bisa tetap survive itu karena karyawan-karyawan juga ya, keluarga besar Kartika Store ya. Besar, karena salah satu nilai-nilai besar company value kita itu adalah kekeluargaan. Jadi ya apa ya, di sana karena saya diajarkan kamu bekerjalah dengan hati atau bekerjalah dengan tulus atau ikhlas. Jadi itu menjadi motivasi terbesar. Dan masih muda ya, beli Tri Kartika Jaya ini masih muda, tapi optimisnya tinggi dan semangatnya juga tinggi. Terakhir Billy, mungkin bisa disampaikan sebagai anak muda nih, apa yang bisa dilakukan gitu? Kalau muda sih, kalau sudah menikah itu masih muda ya? Masih muda ya? Saya sudah menikah, ya mungkin terlihat muda ya gitu. Untuk memotivasi. Iya, jadi mungkin terakhir bisa disampaikan, karena kita sudah di segmen terakhir. Oh ya, jadi kalau dari pengalaman saya pun juga sering sharing dengan beberapa teman dan lain-lain. Mungkin ada beberapa poin. Salah satunya pertama, kita harus perbanyak belajar lah ilmu, karena kebetulan saya juga suka baca buku, saya suka belajar dari YouTube gitu, karena kita harus berinvestasi di knowledge kita. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak tahu lah. Kedua, yang pasti relasi dan networking gitu. Jadi kebetulan juga saya suka berteman, bergaul. Jadi dari sana saya bisa banyak belajar dari pengalaman banyak orang. Dan yang terakhir, ketiga, saya banyak belajar dari orang tua saya, termasuk ibu dan almarhum bapak saya. Jadi mentor terbaik itu nggak usah jauh-jauh, mungkin bisa jadi dari orang tua sendiri. Karena beliau lebih orang terdekat orang terdekat, mungkin kakak atau mungkin saudara lainnya, dan termasuk saya, bapak saya sendiri sebagai mentor. Ya harus ada mentor kalau di bisnis. Betul ya. Jadi memang menjadikan motivasi ya untuk tetap semangat gitu kan ya.
Luar biasa, terima kasih Bli. Terima kasih. Informasinya luar biasa sekali, menginspirasi teman-teman kita yang ada di bisnis juga, yang muda harus terus berkarya ya. Terus ya, untuk tidak ada alasan muda untuk menunda, tapi harus sejak muda harus memulai gitu. Ya, benar. Ya. Baik, terima kasih informasinya. Sehat-sehat ya Bli ya. Ya, sehat-sehat semua. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bli Tri Kartika Jaya, owner dari Kartika Electronic Store. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.